Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope that thing is a great condition, and I hope everyone is happy and no one is sick today. Okay, welcome to my class, and let me introduce myself. My name is Siti Nur Farida. You can call me Miss Farida. Today, we will review the material. The material is passive voice. Jadi hari ini kita akan mengulang kembali materi kalimat pasif. Silakan dibuka halaman 15. Okay, so passive voice is used when the focus is on the action. It is not important or not known, however, who or what is performing the action. Jadi, kalimat pasif ini kita tidak perlu memperhatikan pada siapa yang melakukan pekerjaan. Tetapi kita tahu bahwa pekerjaan itu sudah dilakukan atau sudah selesai. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif itu di mana verb atau kata kerjanya using affect D atau kata kerjanya menggunakan awalan di. For example, contohnya dimakan, diberi, dibuat, dan lain-lain. Itu adalah contoh-contoh kata kerja dalam bentuk passive voice. Oke. Jadi di sini passive voice ruled. Jadi formula dari passive voice itu ada subject plus be plus verb 3 plus by plus object. Di sini ada example from the active voice. Jadi di sini kalimat aktifnya the man cleans the house. Laki-laki itu membersihkan rumah. Diubah ke kalimat pasif jadi the house is cleaned by the man. Ingat, di sini subjeknya di kalimat aktif subjeknya adalah the man. The man di sini menjadi subjek. Lalu to be-nya adalah cleans. Verb-nya adalah cleans. Lalu the house sebagai objek. Diubah ke kalimat pasif menjadi subjeknya objek di kalimat aktif dibalik menjadi subjek di kalimat pasif. Jadi the house dijadikan subjek di depan. Formulanya tadi kalimat pasif ada be-nya. Be itu terdiri dari apa aja sih? Ada is, ada am, ada are, ada was, ada were, dan sebagainya. Lalu di sini the house. The house ini adalah kalimat singular. Jadi di sini is. Lalu selanjutnya adalah verb 3. Verb 3-nya cleans adalah cleaned. Oke. Lalu ditambahkan by setelah to be. Jadi di sini ada by. Lalu subjek dari kalimat aktif diubah jadi di belakang, jadi objek. Jadi kalimat pasif dari the man cleans the house yaitu the house is cleaned by the man. Oke, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya. Oke, jadi to be itu ada 3. Jadi ada is, am, are. Gimana sih penggunaannya? Penggunaan to be itu. Jadi penggunaan to be di sini to be is itu digunakan untuk subjek singular. Apa aja sih subjek singular itu? Itu ada he, she, it, atau Farida. Singular itu 1. Kalau to be am itu digunakan untuk I. Lalu to be are itu digunakan untuk subjek
they, we, you, Farida, and Fajar. Jadi plural. Lebih dari satu orang. Gitu. Oke. Di sini ada contoh kalimat aktif dan juga pasif. Kalimat aktifnya, they visit Farida. Mereka mengunjungi Farida. Lalu diubah ke kalimat pasif menjadi Farida is visited by them. Oke, di sini Farida di kalimat aktif adalah objek. Kalau dijadikan ke kalimat pasif, objek dijadikan subjek. Oke, jadi Farida ditaruh di depan. Lalu, formulanya tadi setelah subjek adalah to be. Di sini Farida adalah satu, single, jadi to be-nya menggunakan is. Oke. Sekarang ke verb. Verb-nya tadi di kalimat aktif adalah visit. Sedangkan ke kalimat pasif diubah menjadi verb 3. Verb 3-nya visit adalah visited. Ada tambahan ed-nya di belakang. Lalu ditambah by. Lalu ditambah lagi objek. Nah, them. Kenapa them, Miss? Kok gak they? Oke. Di sini ada kotak kecil. Di sini kalau subjek I, pelakunya itu adalah saya. Berarti subjeknya adalah he, she, it, they, we, you. Kalau subjeknya di depan. Kalau subjek diubah menjadi objek, di sini ada kata ganti yaitu object pronoun. Silakan ditulis. Ini. Subjeknya mereka, they tadi, kalau diubah menjadi object pronoun menjadi them. Sama artinya juga mereka. Jadi Farida dikunjungi oleh mereka. Gitu. Begitu kalau kita menggunakan we. We visit Farida. Kita mengunjungi Farida. Kalau diubah menjadi kalimat pasif, dia menjadi Farida is visited by us. Oke. Kenapa us? Karena subjek diubah menjadi objek. Lalu subjeknya we tadi adalah objek dari we adalah us. Oke. Halo, di sini ada I have this text. Let's read together. Okay. Satay or satay is made of chicken, beef or lamb. Sate ayam is made of chicken. Sate kambing is made of lamb and sate sapi is made of beef. Small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Some pieces of well-marinated meat are skewered. Then unskewered satay is grilled over very hot charcoal. It is served with peanut sauce or soy sauce. Oke, jadi perhatikan kata yang ditebali, yaitu is made. Is made. Is made adalah kalimat pasif. Is made, are marinated, are skewered, is skewered itu adalah kalimat pasif. Oke, di sini ada contoh lagi. Mari kita identifikasi bersama. Contoh pertama, kalimat aktif adalah he edits the book. Dijadikan ke kalimat pasif. Menjadi the book is edited by him. Di sini jelas ya, he di sini adalah subjek. Edit sebagai verb. The book sebagai objek. Tadi formulanya adalah objek dijadikan subjek. Oke, di sini
Objeknya adalah the book. The book ditulis dulu menjadi subjek di awal. Lalu setelah subjek, to be di sini ada satu buku, berarti singular, is. Subjeknya is. Lalu verb 3-nya edit adalah ketambahan ed. Karena di sini kata kerja beraturan, edited. Ditambah by, lalu ditambah objek. Di sini objeknya adalah subjek dari he. Dijadikan kata ganti. Kata gantinya he adalah him. Begitupun dengan contoh nomor 2 dan 3. Jadi tadi kita hanya membahas kalimat positif. Kalau kalimat positif, formulanya adalah subjek plus be plus verb 3 plus by plus objek. Sama kalau kalimat negatif, interrogatif sama, cuma kita tinggal nambah, kalau kalimat negatif kita tambahkan not setelah to be. Kalau kalimat interrogatif atau kalimat tanya, itu to be-nya dipindah ke depan. Di sini ada contohnya. Kalau kalimat positif, a letter is written by them. Dijadikan ke kalimat negatif, kita tambahkan not setelah to be. Jadi, a letter is not written by them. Sampai sini paham ya? Lalu dijadikan kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, to be-nya dipindah ke depan. Good. Jadi, is a letter written by them? Apakah surat itu ditulis oleh mereka? Gitu. I have some exercise. Mari kita bahas bersama. Nomor 1. The internet bla 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 by them. Kira-kira apa jawabannya? Good. The answer is B. Kenapa B? Kenapa is assessed? Di sini adalah kata singular. Kalau singular, kata tunggal berarti to be-nya menggunakan is. Loh, kenapa assessed? Karena dia adalah verb 3. Good. Sekarang nomor 2. Books bla 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 made from trees. The answer is good. The answer is D. R. Kenapa R? Karena di sini books adalah kalimat adalah jamak lebih dari satu, karena bukunya lebih dari satu. Maka dari itu to be-nya menggunakan R. Number 3, brown rice and green beans bla 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 by me. Kira-kira jawabannya apa? Good. The answer is D. Kenapa D? Kayak seperti nomor 2 tadi, di sini adalah jamak. Setelah to be ada kata jamak. Are eaten. Good. The next, number 4. Daddy drinks a cup of every day. Passive voice is, kira-kira kalau dijadikan kalimat pasif jadi apa? Jadi gimana kalimatnya? Good. The answer is B. A cup of coffee is drunk by Daddy every day. Tinggal lihat aja kalau di sini verb-nya adalah drink. Kira-kira verb 3-nya drink itu apa? Drunk. The answer is B. The last question.
My father reads a daily newspaper. Passive voice is, kira-kira passive voice-nya apa? Kalimat pasifnya, kalau dijadikan kalimat pasif. Oke, D, good. A daily newspaper is read by father. Oke. Sampai sini paham? Oke, good job. Terima kasih karena sudah mengikuti kelas ini dan menyimak video sampai akhir. Tolong setelah ini ada soal yang harus kalian kerjakan, silakan dikerjakan. Karena itu termasuk absen kalian masuk atau tidaknya. Kalau tidak mengerjakan berarti kalian dianggap absen. Oke, thank you everyone. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita terhindar dari virus ini. Tetap patuhi protokol. Oke. Thank you very much. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.